Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian.
dibesarkan, agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, mari katakan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, oh amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkal, oh musik dan tarian. Amin ya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. Katakan kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Angkat tanganmu, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Oh haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Bukan Tuhan yang jauh dariku, ku panggil namamu, ku renang jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, sungguh kami menemukan kasih-Mu Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, Kau mendengar. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sekali lagi katakan sumber kekuatan. Sumber kekuatan, oh sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ini nama gaya-Mu, Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan, Engkau kekuatan, menara perlindungan, Engkau benteng kekuatan kami Tuhan. Katakan Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan. Engkau yang layak Tuhan, dialah-Mu. Oh, Kau sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Kiakara ositi kiakara. Oh, terima kasih Tuhan.
yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, katakan ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya
setianya. Syukur bagi Dia, syukur bagi Dia. Kau Allah yang berkuasa, Allah yang kuasa. Mari katakan, yang menjadikan segalanya, yang menjadikan segalanya. Katakan, Kau ajaib perkasa, ajaib perkasa. Yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa. Katakan sama-sama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya. Syukur bagi Dia, syukur bagi Dia. Kau Allah yang berkuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Mari pagi berdiri, katakan ajaib perkasa, ajaib perkasa. Kau yang layak, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, besar Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama katakan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, besar Engkau Tuhan untuk selama-lamanya.
sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, untuk selama-lamanya kasih-Mu, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ina nama kaya lampu, ia kama ya lampu, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau yang layak. Ya lama ya lama, ya lama sit ya lama. Ini ya lama, ini ya lama kaya lama ya lama. Ina lama ya lama. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini.
Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan menderita. Kami juga doakan hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan yang panjang sabar. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 11. Kita akan baca ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. 1, 2,
3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nas yang kita baca ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang panjang sabar. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yohanes Pembaptis yang sempat meragukan apakah Yesus adalah benar juru selamat dunia yang dijanjikan oleh Allah. Kita juga sudah belajar mengenai angkatan ini yang hanya senang jadi penonton, tukang kritik, dan tidak mau membuat komitmen. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Dasar suka mencari kesalahan orang. Mereka tidak pernah kekurangan bahan untuk menyalahkan orang. Akibatnya mereka sulit menjadi orang percaya yang bersungguh hati dalam mengikut Tuhan. Kita juga sudah belajar mengenai orang-orang seperti penduduk kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, yang walau sudah melihat mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus, namun mengeraskan hati dan tidak mau bertobat dan percaya. Apakah tanggapan Tuhan Yesus terhadap mereka ini? Ternyata Tuhan Yesus tidak serta-merta menolak mereka, tetapi tetap mengajak mereka untuk mengambil bagian dalam kelegaan yang ditawarkannya. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa sajakah yang letih lesu dan berbeban berat yang dipanggil oleh Tuhan Yesus ini? Semua yang letih lesu dan berbeban berat ini, termasuk mereka yang ragu-ragu, kurang atau tidak percaya seperti Yohanes Pembaptis yang sempat meragukan Tuhan Yesus. Yang letih lesu dan berbeban berat yang diundang oleh Tuhan Yesus ini, termasuk angkatan ini yang hanya senang jadi penonton, tukang kritik, dan tidak mau membuat komitmen. Yang letih lesu dan berbeban berat ini termasuk mereka yang walau sudah melihat mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus, namun mengeraskan hati dan tidak mau bertobat dan percaya. Ini menunjukkan betapa panjang sabar Tuhan kepada mereka yang bimbang, ragu, suka mengkritik, dan tidak percaya kepadanya. Bila Tuhan saja sabar kepada orang yang ragu, bimbang, suka mengkritik, dan tidak percaya, maka kita juga harus berbuat yang sama terhadap mereka. Kita tidak boleh terlalu cepat menarik kesimpulan bahwa seseorang sudah terlalu jauh hidup di dalam dosa, kejahatan, atau ketidakpercayaan, sehingga sudah tidak mungkin untuk diselamatkan. Jangan terlalu cepat menarik kesimpulan bahwa suami atau istri, anak atau orang tua Anda tidak mungkin bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Undangan Tuhan Yesus yang berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, juga masih berlaku bagi mereka yang ragu-ragu, bimbang, suka mengkritik, dan tidak percaya.
bagaimanakah tanggapan kita yang sepatutnya terhadap mereka yang ragu, bimbang, suka mengkritik dan tidak percaya? Kita dapat belajar dari teladan panjang sabar Tuhan terhadap mereka, yaitu dengan tetap berharap bahwa pada suatu hari mereka akan bertobat. Firman Allah berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kehendak Tuhan supaya jangan ada yang binasa ini jelas terlihat dalam riwayat kota Sodom dan Gomora. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana kota Sodom dan Gomora akhirnya dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi hal ini tidak terjadi sebelum Tuhan mengerahkan dan mengarahkan Abraham, sahabat Allah, untuk berdoa syafaat bagi keselamatan penduduk kota Sodom dan Gomora. Kita baca dalam firman Allah, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Sesudah itu, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Hasilnya, Abraham berdoa syafaat bagi kota Sodom dan Gomora. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Karena doa syafaat Abraham, akhirnya Tuhan berjanji akan mengampuni kota Sodom dan Gomora apabila ada 10 orang benar di dalamnya. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Betapa berharga dan berartinya bagi Tuhan doa syafaat Abraham bagi penduduk kota Sodom dan Gomora, sehingga Tuhan berjanji akan mengampuni seluruh kota apabila ada 10 saja orang benar di sana. Firman Allah berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kita baca dalam Alkitab, bagaimana sebelum menjatuhkan hukuman, Tuhan selalu berusaha untuk mencari pendoa syafaat. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Kepada semua orang Kristen pada masa kini, firman Allah berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat
dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tanggapan yang semestinya terhadap mereka yang bimbang, ragu, suka mengkritik dan tidak percaya adalah dengan berdoa syafaat untuk mereka. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bila Tuhan saja sabar kepada orang yang ragu, bimbang, suka mengkritik, dan tidak percaya, kita juga harus berbuat yang sama terhadap mereka, yaitu dengan mengampuni kesalahan mereka terhadap kita, apabila ada yang perlu diampuni dan dimaafkan. Firman Allah berkata, "Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka." Kembali di sini kita melihat bagaimana panjang sabar Tuhan dibuktikan dengan kerelaannya untuk mengampuni dosa dan kesalahan. Orang yang belum percaya kepada Tuhan akan lebih mudah untuk memahami pengampunan Allah ketika mereka melihat kerelaan untuk saling mengampuni dinyatakan melalui sikap, perkataan, dan tindakan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, "Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Firman Allah mengajarkan bahwa seseorang menerima pengampunan dosa semata-mata dengan percaya kepada nama Tuhan Yesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Firman Allah mengajarkan bahwa pengampunan dosa adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak layak untuk menerimanya. Firman Allah mengajarkan bahwa pengampunan dosa adalah oleh darahnya. Maksudnya oleh darah Yesus. Darah Yesus berbicara mengenai nyawa Yesus yang melayang, dikorbankan di kayu salib sebagai korban penghapus dosa seluruh umat manusia. Jadi setiap orang akan menerima pengampunan dosa dengan cuma-cuma, hanya dengan percaya bahwa Allah mengasihi mereka, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, percaya bahwa Yesus mati di kayu salib
untuk menjalani hukuman dosa seluruh umat manusia. Percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan berarti majikan yang dipertuan. Mengaku Yesus sebagai Tuhan berarti bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Ketaatan kita mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita untuk mentaati Tuhan Yesus tidak perlu diragukan. Firman Allah berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Firman Allah berkata, di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bila Tuhan sudah mengampuni dosa kita dengan cuma-cuma, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita pun wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Firman Allah berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus berkata, maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Segera setelah Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati, banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita baca dalam Alkitab, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, dan Ia pun menyembuhkan mereka di sana. Kerelaan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita akan melepaskan kuasa Allah untuk menyembuhkan tubuh yang sakit. Kerelaan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita akan melepaskan kuasa Allah untuk menyembuhkan pikiran dan jiwa yang sakit, atau memulihkan hubungan yang rusak, atau menjawab doa kita. Sekitar 5 tahun yang lalu, saya berkhotbah di sebuah kebaktian di luar kota Jakarta. Saya berkhotbah mengenai ajaran Tuhan Yesus, bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati dan tanpa batas. Setelah khotbah, saya mendoakan mereka yang ingin didoakan. Setelah doa, diberi kesempatan kepada mereka yang ingin bersaksi. Salah seorang bersaksi bahwa walaupun masih muda, sudah 4 hari dia kesulitan untuk buang air kecil. Ketika dia mendengar firman bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dia mengambil keputusan untuk mentaati firman Allah ini. Dia sebutkan satu demi satu sakit hatinya, dan dia ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, saya ampuni orang ini. Baru saja dia selesai berdoa, dia langsung merasa ingin buang air kecil. Dia lari ke belakang. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 hari,
dia bisa buang air kecil dengan lancar. Dia menerima kesembuhan seketika itu juga ketika dia mentaati perintah Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Tuhan Yesus berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Tuhan akan mengampuni dosa kita sejauh kita bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan akan menjawab doa kita sejauh kita bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita akan membuat dosa kita tidak diampuni oleh Tuhan dan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Sebab kerelaan untuk mengampuni orang lain merupakan salah satu bukti bahwa Yesus benar adalah Tuhan yang dipertuan oleh kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita melepaskan kuasa Allah. Sebaliknya tidak mau mengampuni menghalangi kuasa Allah. Pilihan ada di tangan kita. Orang yang sudah menerima pengampunan Allah secara cuma-cuma hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus wajib mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa.
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralabasanda torialabakushai kakaralabakushai. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Semua yang letih lesu dan berbeban berat ini, termasuk mereka yang bimbang, ragu, suka mengkritik, dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bila Tuhan saja sabar kepada orang yang ragu, bimbang, suka mengkritik, dan tidak percaya, kita juga harus sabar terhadap mereka. Kita perlu tetap berharap bahwa pada suatu hari mereka akan bertobat. Sementara itu, mari kita berdoa syafaat bagi mereka. Mari kita ambil waktu sekarang ini untuk berdoa syafaat bagi mereka yang bimbang, ragu, suka mengkritik, dan tidak percaya, supaya mereka juga boleh mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka ini mungkin saja anggota keluarga kita, teman kita, tetangga kita, orang-orang yang ada di kantor, orang-orang yang dengan siapa kita berurusan dalam keseharian kita. Mari kita doakan mereka sekarang. Hirialamo Karabasandatori alabakushai. Kalabasandatori alabasandatori alabakushai. Iki katapatori alabasandatori alabakushai. Kakara alabakushai. Kita juga perlu menunjukkan panjang sabar Tuhan kepada orang yang bimbang, ragu, suka mengkritik dan tidak percaya, dengan mengampuni kesalahan mereka apabila ada yang perlu dimaafkan. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apabila ada rasa tidak nyaman di dalam hati kita terhadap orang-orang tertentu, mari kita minta agar Roh Kudus menolong kita untuk bisa dengan tulus mengampuni kesalahan mereka terhadap kita. Mari kita berdoa. Irialamo kakaralabakushai kakaralabakushai. Ilialabasandatori alabasandatori alabakushai. Ilialabasandatori alabakushai. Ilialabasandatori alabakushai kakaralabakushai. Aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi
di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang butuh jamahan kesembuhan-Mu sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta setiap tubuh yang sakit sembuh sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, tolonglah mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan memberi usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Yang sedang bersekolah, sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami juga mohon agar Tuhan menjauhkan kami serta anak cucu kami dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagi yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan mengaruniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan mengaruniakan keturunan. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya, Tuhan kiranya mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Kami juga berdoa untuk segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh hilang pengharapan, aku tengking Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, juga semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, aku tengking Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini,
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita. Ya Allah Bapa, ya Allah baik, ya Allah baik, amat baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, amat baik bagiku. Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, amat baik bagiku. sekali lagi ya Allah baik. Ya Yaudah Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita katakan Engkau baik Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Benar Tuhan. Ya Ya Allah baik, amat baik bagiku. sekali lagi katakan Amin. Engkau baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah
laba sandatori alaba kushai kakara laba sandatori alaba sandatori alaba kushai. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik bagi kami untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Ampunilah ya Bapa saat-saat di mana kami pernah meragukan kebaikan-Mu. Ampuni Bapa saat-saat di mana kami meragukan kasih-Mu kepada kami. Ampuni kami. Bapa, Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Roh Kudus, Engkau baik. Ketiga yang esa, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara boleh duduk kembali. Saudara boleh duduk kembali. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, saya minta saudara mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya, untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian kita.
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku datang Tuhan. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku. Oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku.